Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin alladzi arsalallahu ila hadhihi dunya liyutimma makarimal akhlaq walladzi arsalallahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara, di awal pengajian ini marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Tidak lupa salawat dan salam daimaini mutalazimain selamanya kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada zuriyahnya, kepada sahabatnya, kepada para pengikutnya dan pengikut dari pengikutnya, sehingga kita sebagai umatnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatul udma fi yaumil qiyamah. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam kitab At-Tadhkirah, Imam Al-Qurtubi menceritakan tentang seorang pemuda ahli ibadah yang mendedikasikan dirinya sebagai muadzin. Perjalanan hidupnya dilalui dengan ibadah dan kedekatan dengan masjid, sampai suatu ketika keteguhan hatinya diuji oleh seorang wanita Nasrani. Saat hendak mengumandangkan azan, matanya terpikat pada pemandangan luar biasa di sebuah jendela. Di bawah menara, kecantikan putri Nasrani itu rupanya mampu menembus jendela dan menjangkau jarak si muadzin. Sang muadzin pun jatuh hati. Ia turuni tangga menara, menghampiri sumber pesona itu memancar. Sang gadis bertanya, "Apa yang Anda inginkan?" Sang muadzin menjawab, "Dirimu." "Kenapa begitu?" Dia menjawab, "Aku telah jatuh cinta padamu." Wanita itu berkata, "Saya tidak mau berbuat dosa." Muadzin berkata, "Aku akan menikahimu." Wanita itu menjawab, "Kamu seorang muslim dan saya seorang Nasrani. Ayahku jelas tidak akan merestui." Muadzin berkata, "Saya akan memeluk agama Nasrani." Saudara-saudara, pemuda itu menuruti hasrat hatinya tanpa bisa berpikir jernih. Akhirnya dia pun pindah keyakinan. Saat menaiki tangga loteng rumah sang gadis, pemuda itu jatuh dan meninggal dunia. Ia belum menyentuh calon istrinya dan mati sebagai orang-orang yang selalu disebut Allah sebagai Adh-Dhalim, orang-orang yang sesat. Adh-Dhalin, orang-orang yang sesat. Maka rugilah orang tersebut. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Istiqomah memang tidak mudah. Godaan menghadang sepanjang jalan. Hanya orang-orang yang hebat dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang mampu tetap lurus berjalan dan tahan godaan. Lainnya lebih banyak yang gugur. Ada yang baru satu langkah sudah kalah,
setengah perjalanan sudah kelelahan, bahkan ada yang sedikit lagi sampai malah memilih berhenti. Secara teori, dalam perjalanan menuju akhirat, manusia akan menghadapi dua jenis godaan, yakni godaan syubhat dan godaan syahwat. Syubhat adalah perkara-perkara yang samar-samar meragukan dan mampu membuat orang bingung dan akhirnya salah jalan. Wujudnya dapat berupa berbagai pemikiran rusak dan persepsi-persepsi membingungkan dan menyesatkan. Adapun syahwat adalah godaan yang menyerang hawa nafsu. Kategori besarnya dibagi menjadi 3, harta, tahta, dan wanita. Tapi pada prakteknya ketiganya bisa saling terkait dan membentuk berbagai macam jenis godaan yang bisa menjatuhkan seseorang dari jalan iman. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Seorang hamba membutuhkan hidayah untuk tetap istiqomah, terlebih di zaman ketika fitnah merajalela, seperti potongan malam yang kelam. Paginya seorang beriman, namun sore harinya ia menjadi kafir. Sorenya beriman, namun di pagi harinya ia menjadi kafir. Ia menjual agamanya demi sedikit dari harta dunia. Abu Hurairah menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlim, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Yang artinya bersegeralah melakukan amalan soleh sebelum datang fitnah atau musibah, seperti potongan malam yang gelap, yaitu seseorang pada malam waktu pagi dalam keadaan beriman dan di sore hari dalam keadaan kafir. Ada pula yang sore hari dalam keadaan beriman dan di pagi hari dalam keadaan kafir. Ia menjual agamanya karena sedikit dari keuntungan dunia. Hadis riwayat Muslim nomor 118. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Manusia membutuhkan hidayah lebih dari kebutuhannya terhadap makan dan minum. Bahkan dalam sehari semalam Allah perintahkan manusia untuk meminta hidayah 17 kali dalam sholatnya. Ini menunjukkan betapa pentingnya hidayah dalam kehidupan manusia. Seorang muslim tidak mengetahui apa yang akan terjadi nanti. Ia tidak mengetahui apakah besok dia masih tetap berada di jalan yang lurus atau tidak. Karenanya seorang muslim dituntut untuk selalu memohon hidayah agar ditetapkan dalam agama ini dan diberikan akhir kehidupan yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita bahwa hati seorang hamba terletak di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki sesat, maka ia akan sesat. Dan jika Allah menghendaki ia lurus, maka ia pun akan lurus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu laisa adamiyun illa wa qalbuhu baina usbu'aini min asabi'illah. Faman syaa'a aqama wa man syaa'a zagha." Tidaklah hati seorang anak Adam melainkan terletak di antara dua jemari Allah. Kalau Allah berkehendak, maka akan lurus, dan jika Allah berkehendak, maka akan sesat. Hadis riwayat Tirmidzi. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Demikianlah manusia sangat membutuhkan hidayah. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
memohon keistiqomahan setelah Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita. Allah mengajarkan kepada kita doa untuk tetap istiqomah dalam firman-Nya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 8. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala wafatkan kita sebagai seorang muslim dalam kondisi husnul khatimah, dan akhirnya mohon maaf yang sebesar-besarnya kita sambung lain kali dalam konteks yang sama dan waktu yang lain. Wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.